Saya Eka Kodri Ramdhani SPD GR, CGP Angkatan 3 SMP Negeri 2 Jatisari, Kabupaten Karawang akan memaparkan koneksi antar materi 3.1.A.9 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dibimbing oleh fasilitator Dr. Andes Ahmad Sutardi MMPD dan didampingi oleh pengajar praktik Irwan Kurniawan MPD. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka. Pengaruh sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka adalah membuat guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan yang tepat pada saat mengalami dilema etika maupun bujukan moral. Keputusan tersebut harus bijaksana dan berpihak kepada murid yang merupakan subjek dalam sistem pendidikan. Keputusan pemimpin pembelajaran hendaknya mampu memberikan contoh tauladan yang baik, menciptakan prakarsa dan ide, serta menuntun dan mengarahkan kepada muridnya. Hal tersebut tertuang dalam semboyan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Pengaruh nilai-nilai kebajikan. Setiap individu termasuk juga guru memiliki nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai tersebut penting untuk dipupuk karena keputusan-keputusan yang diambil oleh seseorang akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh orang tersebut. Seorang guru sering berada pada kondisi dilema etika yang mempertimbangkan benar lawan benar maupun bujukan moral benar lawan salah. Nilai-nilai kebajikan yang dimiliki akan menuntun dan mendorong untuk mengambil prinsip dalam membuat keputusan, sehingga seorang guru akan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama yang mendasari prinsip dalam mengambil keputusan yang tepat. Keterkaitan dengan coaching. Proses coaching menjadikan coach sebagai pembuat keputusan atas dasar pertimbangan kemampuan, kekuatan, hambatan, rencana, dan komitmen yang dibuat sebelumnya. Coach akan menggali potensi yang dimiliki oleh coach dengan memberi pertanyaan pemantik, sehingga coach dapat menemukan potensi yang terpendam dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa paksaan dan campur tangan orang lain, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dengan resiko yang paling kecil. Singkatnya, coaching membantu orang membuat keputusan yang tepat dan bijaksana sehingga terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya dalam kondisi dilema etika atau bujukan moral. Pengaruh aspek sosial emosional. Aspek sosial emosional harus dapat dipahami oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sebelum mengambil keputusan, terutama dalam hal pengendaliannya. Pengendalian sosial emosional baik oleh diri sendiri maupun menuntun pengendalian sosial emosional orang lain juga harus dikuasai, sehingga dalam pengambilan keputusan akan terlahir keputusan yang baik tanpa mementingkan ego diri sendiri dan bijaksana untuk para murid atau rekan yang lain. Studi kasus moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut. Seorang pendidik seringkali berhadapan dengan kasus yang berkaitan dengan moral atau etika. Hal tersebut akan mengantarkan pada sebuah keputusan yang baik atau kurang baik berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya. Jika nilai yang dianut positif, maka hasilnya akan baik, dan sebaliknya jika negatif, maka keputusan yang diambil pun kurang baik. Keputusan yang tepat dan bijaksana memerlukan keterampilan berhubungan sosial dengan melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma, serta 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut. Dampak pengambilan keputusan.
Sebuah pengambilan keputusan yang baik dan tepat tentunya harus dilakukan secara cermat dan terlebih dahulu menganalisis berbagai aspek dan sudut pandang. Pertama, harus mengenali kasus yang sedang dihadapi, apakah dilema etika atau bujukan moral. Langkah berikutnya adalah penentuan prinsip yang akan mendasari keputusan yang akan diambil, sehingga paradigmanya juga akan dipertimbangkan. Keputusan yang matang juga harus melewati 9 langkah pengujian agar keputusan yang dihasilkan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan. Pengambilan keputusan tentunya tidak semudah yang dipikirkan. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi, seperti mempertimbangkan kasus dilema etika yang sama-sama baik, bahkan tidak teranalisis mana jalan paling baik yang harus ditempuh, membuat seseorang bingung untuk memilih keputusan yang tepat. Perubahan paradigma di lingkungan sekitar juga mempengaruhi timbulnya kesulitan yang semakin bercabang. Pengaruh pada merdeka belajar. Pengaruh sebuah keputusan pemimpin pembelajaran sangat besar, terutama pada proses pengajaran yang memerdekakan murid. Keputusan yang tepat akan diterima oleh murid dan diri sendiri berdasarkan pertimbangan, pengambilan prinsip, paradigma, dan hasil pengujian, sehingga keputusan tersebut akan berjalan lancar dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Singkatnya, keputusan yang diambil tidak boleh mengekang para murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam proses belajar. Berdasarkan keputusan tersebut, murid bebas memilih, menyatakan keinginannya, dan tertuntun kodratnya sampai terwujudnya profil pelajar Pancasila. Pengaruh pada masa depan murid. Keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran pasti berpengaruh pada masa depan murid. Jika keputusan yang diambil tidak tepat dan tidak bijaksana, maka murid akan merasakan hal yang salah, sehingga bisa saja memengaruhi minat belajar murid yang jauh dari merdeka belajar. Hal ini tentunya sangat menentukan masa depan para murid. Maka dari itu, seorang pemimpin pembelajaran perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan, apalagi yang berkaitan dengan murid. Keterkaitan dengan modul sebelumnya. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangat terkait dengan modul sebelumnya, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi, PSE, dan coaching. Hal tersebut berkaitan karena dalam pelaksanaan aksi nyata modul-modul sebelumnya pasti seorang pemimpin pembelajaran menemui kasus dilema etika atau bujukan moral, sehingga ia harus dapat menganalisis dan menentukan prinsip serta paradigma dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan tersebut juga harus diuji dalam 9 langkah pengujian agar keputusan yang dihasilkan baik, tepat, dan bijaksana. Terima kasih telah menyimak pemaparan koneksi antar materi saya.